kondisi keuangan dari perusahaan itu seperti apa. Apakah perusahaan tersebut dapat dikatakan sehat atau berkembang atau sebaliknya, seperti itu. Jadi ada framework di dalam financial analysis ini. Yang pertama yaitu menerangkan tujuan dan konteks. Jadi kita sebagai analis keuangan sebelum menganalisis keuangan suatu perusahaan, kita harus menerangkan tujuan, memiliki tujuan dan konteks dalam menganalisis keuangan tersebut. Kemudian setelah kita menentukan tujuan dalam menganalisis keuangan tersebut, maka kegiatan selanjutnya yang kita lakukan adalah mengumpulkan data. Nah, teman-teman di sini mungkin bisa mengakses data tersebut, data laporan keuangan seperti neraca dan lain sebagainya itu dalam laporan keuangan dan tahunan di website IDX atau di websitenya perusahaan masing-masing. Jadi ketika kita pengen mengakses laporan keuangan dari suatu perusahaan, kita dapat mengakses dari IDX maupun dari website perusahaannya, seperti itu. Kemudian setelah kita memperoleh data berupa laporan keuangannya, kita bisa lanjut untuk memproses data. Nah, dalam memproses data ini nantinya teman-teman ada template-nya. Jadi di Unsaf sendiri sudah memiliki template untuk proses analisis data, baik itu forecast maupun dari menghitung valuasinya, seperti itu. Nah, ketika sudah data tersebut terproses, maka yang kita lakukan sebagai analis yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data, seperti itu. Jadi data kita kan bisa melihat data itu tren ya, tren dari data tersebut itu apakah mengalami penurunan atau kenaikan, itu kita bisa menjelaskan kenapa dari laporan keuangan tersebut kinerja keuangannya mengalami kenaikan, itu apa faktornya. Jadi dalam analisis dan interpretasi ini lebih dititik beratkan pada sebab dan akibat, seperti itu. Yang berikutnya adalah melaporkan kesimpulan dan rekomendasi. Jadi setelah kita mengetahui analisis dan interpretasinya, maka yang kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pelaporan dan rekomendasi, seperti itu, dalam bentuk tulisan, seperti itu. Jadi kita bisa membuat laporan tertulis atau rekomendasi tertulis dalam bentuk paper analisis yang kita tulis untuk dijadikan bahan rekomendasi untuk berinvestasi di pasar modal. Kemudian setelah itu kita memperbarui analisis tersebut. Jadi ketika kita telah melakukan analisis di 2020, kemudian kita menggunakan analisis yang sama, paper analisis yang sama di tahun 2025, itu kurang relevan, seperti itu. Jadi mungkin lebih baiknya kita memperbarui analisis ketika sudah 3-5 tahun, itu nanti kita memperbarui analisisnya supaya lebih relevan dalam keadaan yang sesungguhnya, seperti itu. Kemudian setelah mengetahui framework-nya, ini ada teknik analisis yang biasa digunakan dalam kita menganalisis laporan keuangan. Salah satunya adalah analisis menggunakan rasio, seperti itu. Jadi rasio ini adalah perbandingan ya. Jadi bisa menunjukkan perbandingan dari mulai arus kas, kemudian kinerja keuangan, dan indikator-indikator keuangan lainnya. Yang pertama, kegunaan dari analisis rasio ini yang pertama adalah memproyeksikan laba dan arus kas di masa yang akan datang. Yang kemudian
mengevaluasi fleksibilitas perusahaan atau kemampuan untuk bertumbuh dan memenuhi kewajibannya, entah itu kewajiban jangka panjang maupun jangka pendeknya. Kemudian juga untuk menilai kinerja manajemen, mengevaluasi perubahan dalam perusahaan dan industri dalam waktu tertentu, dan membandingkan perusahaan dengan kompetitor dalam industri. Jadi dalam analisis rasio ini kita juga mengkomparasikan antara rasio keuangan perusahaan yang satu dengan yang lainnya dalam satu industri tertentu. Dalam analisis rasio ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah rasio aktivitas. Nah, di dalam rasio aktivitas ini juga dikenal rasio utilitas aset atau efisiensi operasi, yaitu untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Yang pertama ada receivable turnover, yaitu perputaran piutangnya, berikut dengan rumus dasarnya yang digunakan dalam perhitungan Jadi yang pertama yaitu ada current ratio, yaitu rasio lancar dengan rumus dasarnya bisa dilihat teman-teman, bisa di capture atau nanti materinya bisa dibagikan. Yang berikutnya ada quick ratio atau rasio cepat, kemudian ada cash ratio untuk mengukur arus kasnya seperti itu. Yang berikutnya ada rasio solvensi atau biasa disebut solvabilitas, di mana untuk mengukur leverage keuangan dari perusahaan dan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, seperti itu. Jadi biasanya rasio solvensi ini ada beberapa partnya, yaitu ada yang disebut dengan DER atau Debt Equity Ratio, di mana DER ini berfungsi untuk mengukur penggunaan perusahaan atas sumber pendanaan berbunga atau biaya tetap. Kemudian ada Debt to Asset Ratio, yaitu rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktifanya. Kemudian ada leverage ratio, kita bisa menggunakan leverage ratio untuk menggambarkan hubungan antara utang terhadap modalnya. Kemudian yang berikutnya ada rasio profitabilitas, di mana kita bisa menggunakan rasio profitabilitas ini untuk melihat atau mengukur kinerja keseluruhan perusahaan terhadap pendapatan, aset, ekuitas maupun modalnya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa perusahaan ini dapat menghasilkan profit atau pendapatannya itu diukur dengan menggunakan net profit margin atau rasio laba bersih terhadap pendapatannya. Terus yang berikutnya ada gross profit margin, yaitu rasio laba kotor. Jadi di dalam penggunaan rasio profitabilitas ini tidak semata-mata labanya meningkat atau pendapatannya meningkat. Itu kita harus juga melihat sebab akibatnya kenapa si perusahaan ini pendapatannya bisa meningkat atau bisa menurun.
Begitu mungkin ambil contoh kasus ketika perusahaan di industri farmasi dalam kurun waktu terakhir ini mengalami peningkatan profitabilitas yang signifikan, itu juga kita bisa melihat faktornya itu apa aja. Apakah si perusahaan itu bergerak dalam bidang yang menyuplai alat kesehatan atau distribusi alat kesehatan, seperti itu yang sekarang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Jadi dalam melihat semua rasio itu kita harus melihat sebab akibatnya juga, seperti itu. Bukan hanya serta-merta melihat wah ini naik berarti bagus, wah ini turun berarti perusahaan sedang jelek, seperti itu ya, enggak juga. Jadi harus mempertimbangkan hukum sebab akibatnya itu seperti apa. Yang berikutnya ada ROA atau return on asset. Jadi ini untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan aktivanya, seperti itu. Kemudian ada ROE atau return on equity, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan ekuitas atau modalnya yang dimiliki. Kemudian ada rasio pasar, ini juga biasa digunakan untuk valuasi relatif. Jadi dalam rasio pasar ini juga kita bisa melihat nilai saham atau nilai suatu perusahaan itu apakah dia sedang dalam kondisi overvalue atau undervalue, seperti itu. Jadi rasio pasar ini kita mengkomparasikan dengan perusahaan satu sektor di dalam industri tersebut. Biasanya kan mungkin ada EPS yang untuk suatu perusahaan dan juga ada EPS industrinya. Nah ini kita harus melihat dari kondisi nilai industrinya itu seperti apa. Jadi ketika kita bisa menilai ketika EPS-nya di bawah dari EPS rata-rata industrinya, maka si saham tersebut bisa dikategorikan sebagai saham yang undervalue, seperti itu. Jadi saham-saham yang undervalue ini masih layak untuk dikoleksi, seperti itu. Nah, ada beberapa part di dalam rasio pasar tersebut atau bisa digunakan dalam valuasi relatif. Yang pertama ada EPS, earning per share. Jadi earning per share ini kita bisa menunjukkan bahwa laba per sahamnya itu seberapa besar, seperti itu. Kemudian ada price earning ratio, yaitu perbandingan antara harga saham dengan EPS-nya. Kemudian ada book value, yaitu ada total common equity dibagi dengan outstanding shares-nya. Kemudian ada price to book value, yaitu harga per lembar saham dikurangi dengan book value per share-nya, seperti itu. BVPC ini book value per share, jadi book value per lembar saham, seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan dividen juga. Jadi kan selain capital gain untuk kita mengambil keuntungan di suatu saham, itu kan juga ada dividen ya. Jadi pertimbangan khusus ketika kita ingin berinvestasi dalam jangka panjang itu melihat dari rasio dividennya. Semakin besar biasanya akan semakin menarik dan semakin memiliki tren yang positif, maka juga semakin menarik, seperti itu. Nah, dalam dividen ini adalah laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Ada yang pertama yaitu dividen payout ratio.
di mana ini rasio seberapa banyak dividen yang dikeluarkan suatu perusahaan, yaitu rumusnya adalah total dividen dibagi dengan net income-nya, seperti itu. Dan dividen yield ini menggambarkan perolehan dividen selama periode tertentu atau dalam per share-nya atau per dividen per lembar sahamnya. Jadi ada dividen per lembar saham dibagi dengan harga per sahamnya. Nah, lalu dari rasio-rasio di atas itu ada interpretasinya. Yang pertama dari rasio likuiditas. Dari rasio likuiditas ini semakin perubahannya itu semakin positif atau perubahannya positif, maka dapat dikatakan kinerja perusahaan itu baik, seperti itu. Jadi di samping kita melihat rasio keuangan dalam satu periode, itu juga kita sebaiknya melihat dari historis ke belakangnya 3-5 tahun ke belakang, apakah si perusahaan itu mengalami kenaikan atau penurunan, seperti itu. Kemudian ada rasio solvabilitas, yaitu ada DAR dan DER dan solvensi. Ketika DAR dan DER ini naik, perubahannya naik atau trennya naik, maka kinerja dari perusahaannya itu kurang baik karena dari operasional perusahaan atau pembiayaan dari perusahaan itu terhadap utang itu meningkat. Itu jadi semakin banyak dalam menggunakan utang. Gitu. Jadi kewajiban berupa utangnya itu semakin banyak. Nah, itu kan merupakan beban operasional yang cukup dapat diperhitungkan juga karena utang ini kan juga ada bunga. Jadi dalam penggunaan utang itu ketika semakin naik, maka ditakutkan akan terjadi gagal bayar, seperti itu. Nah, itu kurang baik atau kurang sehat dalam keuangan perusahaan. Tetapi untuk perbankan itu beda lagi. Jadi untuk DAR dan DER-nya, karena perbankan itu dibiayai oleh orang-orang yang mungkin menabung atau deposito, itu kan dia kan masuknya ke dalam DAR atau DER gitu ya. Jadi si dalam perbankan itu sendiri ketika DAR dan DER itu naik, malah justru dikatakan baik, seperti itu. Tapi di dalam analisis keuangan perbankan itu ada ada part khususnya lah gitu. Jadi perbankan ini memang dalam kita analisis keuangan itu berbeda dengan sektor-sektor lainnya, seperti itu. Kemudian ada rasio aktivitas tadi, ada TATO, kemudian inventory turnover, itu dari aset turnover itu sendiri ketika perubahannya naik, maka dikatakan baik. Begitu juga dengan inventory turnover, itu ketika maka juga dikatakan baik. Kemudian ada earning per share, ketika laba per sahamnya ini naik, berarti kan semakin baik. Kemudian ada price earning, ketika naik kinerja perusahaannya kurang baik karena PER ini juga menunjukkan murah atau mahalnya suatu saham, seperti itu. Jadi kan ketika naik maka berarti si saham itu semakin mahal harganya dari nilai pasarnya. Kemudian ada PVPS, itu ketika perubahannya naik maka dikatakan baik.
price to book value juga menggambarkan mahal atau murahnya suatu saham itu ketika naik maka justru kurang baik seperti itu ya. Terus ada ROA, terus kemudian DPR, dividen payout ratio, kemudian dividend yield, gross profit margin, net profit margin, dan rasio profitabilitas lainnya itu ketika mengalami kenaikan maka kinerja perusahaan itu juga dikatakan baik. Seperti itu. Jadi ini merupakan interpretasi dari rasio-rasio keuangan yang tadi sudah dijelaskan seperti itu. Kemudian ada tips dalam kita menganalisis rasio. Dalam analisis rasio itu terdapat beberapa tipsnya. Yang pertama adalah gunakan data historis minimal 3 tahun sebelumnya untuk menganalisis tren kinerja perusahaan. Jadi kita mengambil data historis selama 3 tahun untuk mengetahui trennya, kemudian juga kita mengcompare dengan emiten dalam industri yang sama. Kemudian kita mengkomparasikan juga dengan rasio perusahaan dengan rasio industrinya seperti apa. Jadi seperti tadi misal EPS atau PER-nya ketika di bawah PER industri maka si saham itu masih dikatakan murah seperti itu. Kemudian juga gunakan analisis regresi. Nah ini untuk mengetahui keterkaitan antar variabel yang memengaruhi kenaikan atau penurunan rasio perusahaan. Nah nanti seperti DER-nya itu ketika DER naik itu juga tidak serta-merta perusahaan itu kurang baik, juga tidak, tergantung dari kebutuhan perusahaan itu sendiri. Ketika perusahaan itu untuk kebutuhan ekspansi yang menggunakan instrumen utang itu bisa dikatakan baik juga seperti itu. Jadi kita bisa lihat nih, jadi dalam analisis rasio itu nggak saklek ketika naik itu baik, ketika turun itu kurang baik, itu nggak saklek kayak gitu. Jadi seninya itu di analisis regresinya itu. Jadi keterkaitan antar variabel itu menentukan dari baik buruknya penilaian terhadap rasionya itu sendiri. Gitu. Jadi tidak hanya satu sudut pandang aja, tapi juga terdapat dua sudut pandang gitu. Ada yang menganggap kalau DAR itu naik maka kurang baik, begitu juga ada yang memandang bahwa DAR-nya baik karena DAR-nya naik itu baik karena yaitu digunakan untuk ekspansi bisnis atau membangun pabrik baru menggunakan instrumen utang, itu kan bisa aja gitu.